Pergamon adalah sebuah kota kuno yang pernah berdiri megah di puncak perbukitan Anatolia Barat, wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Kota ini tidak seperti banyak kota besar di dunia kuno yang tumbuh di dataran rendah atau di sepanjang sungai besar. Pergamon justru memilih ketinggian. Pilihan ini bukan kebetulan dan bukan pula sekedar strategi pertahanan. Ia adalah pernyataan tentang cara kota ini memandang dunia. Sejak awal, Pergamon dibangun bukan hanya untuk dihuni, tetapi untuk dilihat, diawasi, dan dikenal. Dari puncaknya yang menjulang, kota ini memandang lembah sungai Caicos yang subur, jalur alami perdagangan yang menghubungkan pedalaman Asia Kecil dengan pesisir Laut Aegea. Di bawah sana, dunia bergerak, kafilah melintas, barang dagangan berpindah tangan, dan budaya bertemu. Di atasnya, Pergamon berdiri mengawasi semuanya. Posisi ini memberi keuntungan besar secara ekonomi dan militer. Namun lebih dari itu, ketinggian Pergamon mencerminkan wataknya. Ia adalah kota yang tidak ingin sekedar menjadi bagian dari Saman, melainkan berdiri di atasnya. Sebuah kota yang memandang kekuasaan bukan hanya sebagai dominasi, tetapi sebagai hasil dari perhitungan, kecerdasan, dan kesadaran diri. Di antara batu, angin, dan langit terbuka, Pergamon dibangun dengan visi yang tidak sederhana. Ia tidak mengejar kejayaan sesaat, tidak tergesa-gesa mengukir nama, tetapi perlahan membentuk warisan, sesuatu yang dapat bertahan, bahkan ketika kekuasaan itu sendiri telah lama berlalu. Ketika Kekaisaran Alexander Agung runtuh pada akhir abad keempat sebelum Masehi, dunia Mediterania Timur memasuki masa ketidakpastian. Wilayah luas yang pernah dipersatukan oleh satu kehendak terpecah menjadi kerajaan-kerajaan Helenistik yang saling bersaing. Makedonia, Seleukia, Ptolemeus, dan berbagai kekuatan lain berusaha mempertahankan pengaruh mereka di tengah dunia yang terus berubah. Pada masa inilah, Pergamon masih berada di pinggiran sejarah. Ia belum dikenal sebagai pusat peradaban, belum menjadi tujuan para pemikir, dan belum memikat dunia dengan seni atau arsitekturnya. Ia hanyalah sebuah benteng di atas bukit, digunakan oleh Lysimachus, salah satu jenderal Alexander. Tempat ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan harta dan kekayaan. Namun, sejarah seringkali tidak bergerak dari pusat kekuasaan, melainkan dari tempat-tempat yang tampak sunyi. Philotairus, seorang pejabat kepercayaan Lysimachus, mengambil alih kendali Pergamon. Ia bukan penakluk besar, namanya tidak bergema di medan perang, dan kisahnya tidak dipenuhi kemenangan militer. Namun, ia memiliki sesuatu yang lebih langka: kemampuan membaca arah Saman, kesabaran dalam bertindak, dan visi jangka panjang yang tenang. Dengan memanfaatkan kekayaan yang tersimpan di Pergamon dan membangun hubungan diplomatik secara hati-hati, Philotairus menciptakan stabilitas di tengah dunia yang bergejolak. Ia tidak memperluas wilayah secara agresif, tetapi memperkuat fondasi kekuasaan. Dari pendekatan inilah lahir dinasti At-Talid, sebuah dinasti yang tidak dibangun oleh penaklukan besar, melainkan oleh kecerdikan dan ketekunan. Di tangan para penerusnya, Pergamon mulai menemukan jati dirinya. Kota ini tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan, tetapi sebagai simbol peradaban Helenistik yang matang. Para penguasa At-Talid memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari pasukan, tetapi dari identitas yang jelas dan nilai yang konsisten. Ketika Attalus I secara resmi menyandang gelar raja dan berhasil mengalahkan bangsa Galatia, kemenangan itu memiliki makna yang jauh melampaui hasil pertempuran. Pergamon kini tampil sebagai pelindung dunia Yunani,
sebagai penjaga peradaban di hadapan ancaman yang dianggap liar dan tak terkendali. Identitas itu melekat kuat dan dunia pun mulai memperhatikan. Namun, puncak kejayaan Pergamon hadir pada masa Eumenes II di bawah kepemimpinannya. Kota ini berkembang dengan kesadaran penuh akan perannya dalam sejarah. Bangunan-bangunan monumental didirikan bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menyampaikan pesan. Seni dilindungi bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai bahasa. Ilmu pengetahuan didorong bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai fondasi kekuasaan jangka panjang. Pergamon tidak meniru Athena, tidak berusaha menjadi Alexandria kedua, dan tidak mengejar bayangan Roma. Ia memilih jalannya sendiri, sebuah kerajaan yang wilayahnya terbatas, tetapi pengaruhnya menjangkau jauh melampaui batas geografisnya. Salah satu keputusan paling menentukan dalam sejarah Pergamon adalah pilihannya untuk menjalin aliansi dengan Republik Romawi. Ketika banyak kerajaan Helenistik memandang Roma sebagai ancaman yang tak terhindarkan, Pergamon justru melihat peluang untuk bertahan. Aliansi ini memberi perlindungan dari kekuatan besar seperti Seleukia dan Makedonia, sekaligus memungkinkan Pergamon berkembang tanpa terjebak dalam perang berkepanjangan yang menguras sumber daya. Di sini, Pergamon menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi senjata yang sama kuatnya dengan kekuatan militer, bahkan lebih efektif dalam jangka panjang. Di puncak bukit yang curam, Akropolis Pergamon berdiri sebagai jantung kota dan pernyataan visual tentang ambisinya. Kompleks ini tidak dibangun dengan simetri kaku, tetapi mengikuti kontur alam. Bangunan-bangunannya bertingkat seolah memanjat langit, menciptakan kesan bahwa kota ini tumbuh langsung dari batu dan tanah tempat ia berdiri. Di titik tertinggi berdiri kuil Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi. Kehadirannya mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung Pergamon: kecerdasan, perhitungan matang, dan kendali diri. Di kota ini, kekuatan tidak dipisahkan dari pikiran. Tidak jauh dari sini, teater Pergamon menempel pada lereng bukit dengan kemiringan yang ekstrim. Salah satu yang paling curam di dunia Yunani kuno. Dari bangku-bangku tertinggi, penonton tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga memandang lembah luas di bawahnya. Seni, alam, dan kekuasaan menyatu dalam satu pengalaman yang mengesankan. Pergamon juga membangun kejayaannya melalui ilmu pengetahuan. Perpustakaannya dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia Helenistik dan sering disebut sebagai pesaing utama perpustakaan Alexandria. Ribuan gulungan naskah dikumpulkan, disalin, dan dipelajari. Filsafat, sastra, ilmu alam, dan kedokteran berkembang di bawah perlindungan negara. Ketika pasokan papirus dari Mesir dihentikan untuk melemahkan Pergamon, kota ini tidak menyerah. Sebaliknya, mereka berinovasi. Dari kulit hewan yang diproses secara khusus, lahirlah pergamen, media tulis yang lebih kuat dan tahan lama. Dari sinilah nama Pergamon terukir secara abadi dalam sejarah penulisan manusia. Di antara semua monumen kota ini, altar Zeus menjadi yang paling syarat makna ideologis. Relief raksasa yang menggambarkan pertempuran antara para dewa dan para raksasa bukan sekedar mitologi. Ia adalah pesan visual tentang keteraturan melawan kekacauan, hukum melawan kehancuran, peradaban melawan kekerasan tanpa kendali. Di Pergamon, seni bukan sekedar keindahan, ia adalah bahasa kekuasaan. Di luar pusat kota, Asklepion Pergamon berkembang sebagai salah satu pusat penyembuhan paling terkenal di dunia kuno. Di sini, pengobatan dipahami sebagai proses yang menyeluruh, menggabungkan perawatan fisik, ketenangan jiwa, dan refleksi batin. Pasien menjalani terapi air, musik, mimpi,
dan percakapan. Di tempat inilah Galen, salah satu tokoh terbesar dalam sejarah kedokteran, mengembangkan pemikirannya. Gagasan-gagasannya akan mempengaruhi dunia medis selama lebih dari 1000 tahun, menjadikan Pergamon bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat pemahaman tentang manusia itu sendiri. Akhir Pergamon datang tanpa kehancuran besar. Pada tahun 133 sebelum Masehi, Attalus III, raja terakhir dinasti Attalid, mewariskan seluruh kerajaannya pada Republik Romawi. Keputusan ini mengakhiri kemerdekaan politik Pergamon, tetapi menyelamatkannya dari kehancuran yang sering menyertai pergantian kekuasaan. Di bawah Romawi, kota ini tetap hidup meski peranannya perlahan berubah. Seiring waktu, gempa bumi, perubahan jalur perdagangan, dan penjarahan meredupkan kejayaannya. Bangunan runtuh, patung hancur, dan suara manusia perlahan menghilang dari puncak bukit itu. Kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan, tangga batu, fondasi kuil, dan sisa teater yang berdiri sunyi di bawah langit Anatolia. Namun kesunyian itu tidak kosong. Pergamon tidak lagi memerintah, tidak lagi menulis hukum, dan tidak lagi mengumpulkan naskah. Namun warisannya tetap hidup dalam seni, dalam ilmu pengetahuan, dan dalam gagasan bahwa peradaban besar dibangun oleh keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Di atas bukit yang sepi ini, Pergamon tidak benar-benar hilang. Ia hidup sebagai ingatan tentang apa yang dapat dicapai manusia ketika kekuasaan dipandu oleh pengetahuan dan ketika ambisi disertai dengan visi jangka panjang.